Halo brother, Apple udah ngerilis aja nih iOS 17.0.1 pasca dirilisnya iOS 17 2 hari sebelumnya. Ya, update kali ini memang agak sedikit urgent karena ada beberapa bugs yang cukup krusial yang terjadi di iOS 17. Sementara untuk iPhone 15 series akan ada update 17.0.2. Untuk iPhone X dan iPhone 8 serta 8 Plus juga kebagian update di iOS 16.7. Update yang terjadi di iOS 16.7 juga nggak ada fitur yang baru yang ditambahkan oleh Apple. Cuman perbaikan dari peningkatan performa, perbaikan bugs, dan dari security update aja. Jadi kalau kalian ada di iPhone X dan iPhone 8 series, ada notif untuk update, langsung aja update. Oke, balik lagi ke iOS 17 di iPhone 12 mini punya gua. Kita mulai dari size update-nya. Di iPhone punya gua ini relatif kecil, sekitar 300 MB-an. Sementara untuk update di iPhone XR punya gua itu sekitar 200-an. Jadi memang di bawah 500 MB lah untuk size update-nya di semua varian iPhone. Dan untuk build numbernya bisa kita cek di sini ada di 21A340. Buat lo yang ternyata nggak ada notifikasi buat update ke iOS 17.0.1, coba cek dulu di beta update-nya, pastiin untuk software update di bagian beta update-nya itu di off. Mungkin kalau kalian belum ada notifikasi untuk update iOS 17.0.1 masih di beta versionnya. Coba kalian cek dulu aja dan pastiin beta versionnya itu udah off, maka bakal muncul update terbaru dari iOS 17. Kayak yang dimention di bagian update-nya ini, di update kali ini tuh nggak ada fitur atau tambahan baru, hanya perbaikan bugs dan security update aja. Kalau kita lihat di beberapa waktu lalu untuk pengguna iOS 17 dari semua series iPhone, beberapa mengalami bugs yang cukup mengganggu dalam penggunaan sehari-hari. Yang pertama bugs yang dilaporkan atau yang gua temuin dari beberapa komentar atau mungkin baca dari forum adalah kadang nggak bisa ngecharge, jadi iPhone-nya itu harus di restart dulu baru port yang dikoneksikan ke handphonenya itu bisa terkoneksi untuk melakukan charge. Dan itu terjadi berkali-kali, setiap mau ngecharge selalu harus melakukan restart. Dan diperbaiki langsung di iOS 17.0.1. Lalu bugs yang kedua adalah di isu baterai yang cepet banget panasnya dan nggak stabil. Khususnya kalau yang gue temuin itu adalah iPhone dari 12 series ke bawah ya. Jadi cukup banyak laporan yang mengatakan baterainya itu jadi aneh, jadi panas dan nggak stabil dan bikin nggak nyaman. Berikutnya ada juga fitur standby mode yang ternyata belum optimal di banyak varian iPhone, termasuk di iPhone 12 mini punya gue. Jadi standby mode-nya kalau di iPhone 12 mini punya gue itu nggak bisa bekerja waktu posisi landscape, waktu ngecharge itu nggak work si standby mode-nya. Padahal fiturnya udah diaktifin. Sementara ada juga laporan kalau standby mode-nya itu ternyata delay. Menjelang 15 menit kemudian, setengah jam kemudian baru work atau bekerja setelah posisi landscape sambil dicas. Ini agak aneh sih dan malah jadinya kayak kurang puas kita pakai iOS 17 ini. Bugs berikutnya yang ditemuin di iOS 17 di beberapa device juga adanya layar yang loncat-loncat. Entah ini apakah karena bugsnya atau karena memang layarnya udah nggak original dari Apple. Jadi impactnya adalah layarnya jadi loncat-loncat sendiri atau biasa kita sebut ghost touch. Apakah kalian juga ngalamin hal yang serupa? Coba update ke iOS 17.0.1 ini, siapa tahu udah jadi beres. Lalu bugs berikutnya juga yang banyak ditemuin adalah pembengkakan di iPhone storage. Ada yang ngebengkaknya sampai 19 GB, bahkan ada yang sampai 30 GB untuk sistem datanya. Jadi hal tersebut memang wajar terjadi, setiap kali update suka ada aja bugs untuk pembengkakan di storage-nya. Kalau kalian ngalamin bugs yang serupa, jangan panik, langsung aja update ke iOS 17.0.1 ini. Kalau gua pribadi di iPhone punya gua yang gua pakai iOS 17 semuanya aman, gak ada isu di iPhone storage. Nah berikutnya yang memang selalu rame tiap kali update iOS, apakah aman apa enggak sinyalnya? Ini banyak banget ditanyain di kolom komentar. Jawabannya nggak bisa dipastiin dengan satu jawaban. Kalau iPhone lo adalah iPhone yang resmi bayar pajak atau resmi yang masuk ke Indonesia, sebetulnya itu aman-aman aja dan nggak ada masalah. Nah iPhone gue juga ini adalah iPhone X Inter, namun resmi terdaftar di Bea Cukai kedua IMEI-nya, jadi sinyalnya aman permanen. Tapi kalau iPhone lo adalah iPhone X Inter yang ilegal, yang nggak terdaftar di Bea Cukai atau nggak masuk whitelist, ya biasanya kena blokir kalau ada update iOS. So yang lebih tahu apakah aman atau enggak, pasti diri kalian sendiri. Karena kalian yang beli dan kalian yang punya. Kalau nanya ke gue harus cek dulu dan pastiin dulu iPhone itu adalah iPhone yang bayar pajak atau enggak. Jadi nggak bisa langsung jawab biasanya. Lalu berikutnya ada juga bugs di WhatsApp, dan ini bugsnya ternyata bukan dari iOS-nya melainkan dari WhatsApp-nya. Karena di handphone Android juga ngalamin hal yang serupa, yaitu nggak bisa lihat story atau status teman WhatsApp kita. Dan ini harusnya ada update dari WhatsApp untuk perbaikan dari bugs ini. Coba kalian cek aja di App Store apakah udah ada update atau belum untuk WhatsApp-nya.
Lanjut di daya tahan baterai untuk iOS 17.0.1 ini relatively lebih aman, lebih baik daripada sebelumnya. Di iOS 17 itu ngalamin baterai yang lumayan cukup boros di iPhone punya gue ini, dimana SOT-nya cuma dapat 3 jam doang. Sementara setelah update, baterainya itu lebih irit dan bisa dapat SOT sekitar 4 jam lebih dikit lah. Lumayan karena memang ini iPhone yang ukuran baterainya kecil. Tapi intinya ada perbaikan dari aspek daya tahan baterai dan ini which is good sih. Sementara untuk performanya relatif normal-normal aja, nggak ada lompatan atau penurunan yang drastis. Untuk single core-nya didapat skor 2074 dan multi core-nya dapat 4630. Sementara untuk di kemampuan grafisnya atau GPU-nya ada di skor 16217. Relatif standar lah. Gimana dengan iPhone kalian? Apakah sudah update atau belum? Dan gimana apakah bugs-nya terselesaikan atau masih ngadat aja? Komen aja di kolom komentar. Thank you brother, itu aja informasi yang bisa gua share. See you next video, bye-bye.